Jadi saya duga ayah saya itu ketika di Aceh dia diduga ya sudah menganut Islam. Itu sebabnya kami nama-namanya nama-nama Kamarudin. Islam. Jadi abang saya Dahlan, adik saya Nurhawati, saya Kamarudin gitu. Itu nama-nama Arab kan gitu. Iya, ada berapa bersaudara sekalian saya tanya? 8 bersaudara. Saya anak keempat dari 8 bersaudara, atau anak bontot juga. Jadi 8 bersaudara, saya anak keempat, tapi di antara laki-laki saya paling kecil. Jadi siap pudan. Nah, Horas kesayangan Inang, selamat malam di podcast yang menyuarakan kebenaran, channel Pemersatu Bangsa. Masih bersama Inang Irma Huta Barat, dan tamu kita masih yang sangat spesial malam ini, yaitu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Indonesia sejagat raya, Kamarudin Simanjuntak. Terima kasih ya Ito, masih bertahan. baik, sama-sama, Tuhan berkati. Iya, jadi malam ini kita sudah banyak mendengar dan melihat sepak terjang dari Kamarudin Simanjuntak dan tim ketika membuka tabir gelap dari pembunuhan Joshua Huta Barat, yang membuat banyak orang menjadi sadar, terperangah, terbuka matanya. Begitu banyak rekayasa dan dusta di baliknya, sampai hari ini yang sudah bulan ketiga beliau masih saja berjuang dan mematahkan hoax yang mengatakan bahwa Kamarudin mundur, Kamarudin capek, Kamarudin lelah. Itu semua hanya angin yang berlalu, hoax. Ada satu hal yang menggelitik. Saya selalu percaya bahwa laki-laki yang hebat, di belakangnya itu ada perempuan yang hebat. Perempuan pertama yang hebat itu, selain istri dan anak perempuan, tapi yang paling utama, yang paling mulia dalam kehidupan seorang laki-laki Batak adalah ibunya. Nah, malam ini saya ingin berbincang karena banyak yang bertanya-tanya, siapa sih Kamarudin ini? Gitu. Daripada bertanya-tanya, kita tanya saja kepada orangnya langsung. Bahwa saya sendiri sudah pernah menemui ibunya, orang yang luar biasa, tegar. Beliau sakit sekarang, tetapi masih bisa berbicara dan tertawa-tawa. Jadi sedikitlah Itoku. Ito lahir di mana sebetulnya? Jadi saya lahir di Siborong-Borong pada tanggal 21 Mei tahun 1974 yang lalu. Jadi sekarang saya genap berusia 48 tahun. 48 tahun. Tapi karena kerja mungkin terlalu berat siang malam membaca dan sebagainya, jadi wajah lebih boros daripada yang sebenarnya gitu. Apa karena profesi pengacara yang termasuk yang membuat, juga karena sekali datang berkas itu sekarang satu koper dia harus dibaca dalam waktu singkat. Kan? Saya lihat itu, kesayangan Inang semuanya. Saya lihat waktu di Jambi, kita mau pergi makan malam, keluarlah Bapak Kamarudin Simanjuntak ini dengan satu koper. Saya pikir mau pindah kemana baju, ternyata itu berkas satu perkara aja, itu satu koper. Satu perkara, dan itu biasa ya? Biasa. Jadi misalnya waktu nangani perkara MKC lah misalnya ya. Ada berapa itu berkasnya? Sudah ribuan halaman, surat dakwaannya 385 halaman, tuntutannya 1076 halaman, putusannya harus dibaca dalam waktu singkat 1300 halaman. Itu baru satu perkara di antara puluhan sampai ratusan perkara kita tangani. Jadi itu seringkali tidak tidur berhari-hari, belum lagi harus siangnya kerja. Jadi akibatnya wajah lebih boros daripada yang sesungguhnya gitu. Jadi membaca itu satu keharusan ya Itoku? Membaca. Jadi pengacara itu ya modalnya membaca. Untuk
mengetahui perkara, kemudian wawancara. Jadi yang paling utama itu wawancara. Jadi wawancara itu menghasilkan pengetahuan 70-80% dengan cara bertanya. Ibarat kalau kita dokter, kita mengetahui penyakitnya pasien itu karena kita melakukan wawancara, itu nilainya 70-80%. Kemudian melakukan pemeriksaan di bangsal misalnya itu sekitar 10% sampai 20%. Jadi udah 90 toh. Nah sisanya itu pemeriksaan menggunakan alat-alat medis. Itu 10% misalnya X-ray atau pemeriksaan darah dan sebagainya. Itu kalau di dunia kedokteran. Jadi 70 berdasarkan wawancara, 20 kalau itu di bangsal itu periksa mata, periksa tensi, periksa hidung, mulut segala macam ya, perut, dan sisanya itu menggunakan alat-alat medis. Nah, di dunia pengacara juga begitu. Jadi kita mengetahui permasalahan klien itu juga karena wawancara. Makanya kita harapkan ketika wawancara itu adalah klien itu jujur, termasuk wawancara saksi. Nah, jadi kalau seseorang mengatakan bahwa dia ahli hukum karena membaca saja, itu bukan ahli hukum. Itu tukang baca komik. Kalau yang dibaca ini salah atau komiknya dongeng misalnya, ya namanya komik biasanya kan dongeng ya, maka ya ilmunya dongeng kan begitu. Keluarnya salah. Apa yang masuk jadi, itu yang keluar ya itu. Outputnya atau hasilnya tidak maksimal karena yang dibaca komik. Tapi kalau dia wawancara kliennya misalnya, itu nilainya 70-80%. Kemudian dibaca lagi berkasnya dan bukti-buktinya, nah itu menjadi 90%. Kemudian diminta keterangan saksi dan ahli, jadi genap 100% gitu. Jadi ada hitung-hitungannya. Ada. Sekarang saya mau ke apa cita-cita Ito dari kecil itu pengen jadi pengacara atau ada contoh saya soal di rumah? Saya waktu kecil itu terkenal pemberani. Jadi saya waktu anak-anak itu disapa Brimob. Oh gitu? Gelar saya waktu kecil Brimob karena saya sering menangkap penjahat. Jadi penjahat ini kebanyakan itu anak-anak remaja dan orang tua yang suka mencuri di lahan orang tua saya. Jadi orang tua itu punya lahan yang sangat luas pertanian, tetapi karena nilai jualnya sangat kecil, sehingga kita tetap hidup prihatin walaupun orang tua udah kerja pagi siang sore malam. Di mana itu Di Siborong-Borong. Jadi kita bisa menghasilkan misalnya buah nanas aja satu minggu bisa 3.000 buah lebih. Tetapi kita hidupnya tidak sejahtera karena satu biji walaupun besar-besar itu jauh lebih besar daripada nanas Jakarta, cuma Rp25. Jadi kita jual pun 1.000 ya cuma berapa kan gitu, atau 3.000 satu minggu kan begitu. Itu baru dari buah nanas, belum tebu, belum nangka, belum sawah dan sebagainya kan gitu. Belum ternak ikan, ternak 4 kaki dan ternak ayam kan gitu. Jadi banyak pendapatan orang tua itu sumber-sumbernya, tapi nilai jualnya sangat kecil di pasar. Kita bandingkan misalnya di Jakarta nanas itu bisa satu biji 50.000 kalau di all fresh. Iya betul, itu di pasar. Tapi di kampung saya dulu cuma Rp25 sampai Rp50 satunya karena sulitnya transportasi. Itu sebabnya juga kita merantau. Kan begitu. Jadi masa kecil Ito itu dihabiskan di perkebunan ya? Di perkebunan keluarga. Ada kurang lebih berapa hektar itu ya. Dan hanya rumah kita ada di situ, tapi sayang belum ada listrik ketika itu. Jadi saya lulus tahun 92 SMA itu belum ada listrik. Jadi saya merantau ke Jakarta. Setelah saya di Jakarta lah 3-4 tahun kemudian baru ada listrik masuk desa kan gitu. Masih di zaman pemerintahan Pak Harto. Jadi besar di Siborong-Borong. Lalu ini mau cerita soal mama dan bapak. Betul. Coba ceritakan sedikit lah sambil aku baca komen ini. Itu ceritakan. Jadi dulu kakek saya dulu lama ditahan oleh Belanda di penjara karena dia dianggap memberontak. Kalau menurut versi Belanda ya, menurut kita pahlawan, tapi menurut Belanda kan dianggap ekstremis kan begitu ya. Bahkan 2 dari antara 3 opung saya itu dipotong lehernya. Namanya Baktiar Sihaan, itu tulangnya bapak saya, tulang kandung, dan satu lagi Maiman, kampung Maiman. Kalau Baktiar ini ketua perjuangan, kalau memang ini kepala desa lah, kalau sekarang kepala kampung ya, itu ditangkap dan dipotong. Tapi opung atau ayahnya bapak saya dipotong tidak bisa, sehingga dibawa ke tahanan Siantar, sekitar kurang lebih jarak 400 km dari Siborong-Borong kan begitu. Nah, tapi hebatnya opung saya Hermanus Simanjuntak itu
pulang-pulang jadi orang hebat. Karena rupanya penjara zaman Belanda itu sama dengan penjara zaman sekarang. Siapa yang hebat berkelahi, dia adalah jadi kepala. Jadi opung saya ini karena dia ada ilmu-ilmu saktinya, dia jago berkelahi sehingga dia kuasai semua penjara Siantar itu. Karena opung saya pemberani kan, jadi dia jadi pengawalnya penjara itu, sehingga dia bisa belajar kepada orang hebat, misalnya kepada orang India atau Keling ya, kepada orang Chinese dia belajar tentang ilmu kaleng atau menciptakan kaleng itu, atau menciptakan alat rumah tangga, sehingga opung saya dulu dijuluki tukang kaleng. Yang diperkirakan dia sudah meninggal, tahu-tahu pulang-pulang bawa duit. Makanya tahun 1930 opung saya itu sudah punya mobil 3 Ford. Opung Ford, tukang kaleng Simanjuntak, tukang kaleng itu yang Hermanus Simanjuntak itu. Hermanus Simanjuntak. Saya di 2020 aja baru punya 1 mobil Ford. Kalah kan ya, begitu. sama opung. Kalah sama opung. Ya. Nah, tapi itu juga menjadi malapetaka. Sebab? Jadi bapak tua saya itu atau kakak ayah saya itu bersekolah yang cukup baik. Adik perempuannya ayah saya juga sekolah cukup baik. Zaman itu SMP udah hebat itu, tahun-tahun zaman Belanda Jepang ya. Bapak saya dia sebagai anak bontot laki-laki dilarang bersekolah oleh opung Boru. Alasannya supaya nggak pergi merantau. Karena yang pertama sekolah merantau, yang lain sekolah merantau. Ini jangan disekolahkan supaya ada mengingani penutur atau supaya ada jaga rumah kan gitu. Nah itulah penyebabnya ayah saya berontak umur 15 merantau ke Aceh. Jadi saya duga ayah saya itu ketika di Aceh dia diduga ya sudah menganut Islam. Itu sebabnya kami nama-namanya nama-nama Kamarudin. Islam. Jadi abang saya Dahlan, adik saya Nurhawati, saya Kamarudin gitu. Itu nama-nama Arab kan gitu. Iya, ada berapa bersaudara sekalian? Kami 8 bersaudara. 8 bersaudara. Saya anak keempat dari 8 bersaudara, atau anak bontot juga. Jadi 8 bersaudara, saya anak keempat, tapi di antara laki-laki saya paling kecil. Jadi siap pudan. Nah, pudan laki-laki ya. Pudan laki-laki gitu. Jadi ada cerita ketika saya mau lahir itu, karena bapak saya pulang udah sudah sangat matang lah ya, orangnya udah mendekati umur 40. Jadi menikah dengan ibu saya udah usia tua. Oh begitu. Jadi ketika pulang dia, kakek saya sudah meninggal dan kekayaannya udah habis diambil oleh tetangga. Sehingga ketika bapak saya pulang dari perantauan tidak dikehendaki oleh kerabat-kerabatnya karena menyangkut pembagian warisan kan begitu. Nah sehingga ayah saya itu ketika pulang hidup prihatin, bahkan informasinya sangat miskin lah. Sangat miskin itu masih diborong-borong. Diborong-borong karena semua harta-hartanya sudah berpindah, harta-harta orang tuanya. Karena dia pulang sudah meninggal opung kan gitu. Jadi hidup sangat prihatin menurut cerita saya. Tapi ketika saya lahir menurut bapak saya dan mama saya, kehidupannya berubah 180 derajat. Semuanya serba ada. Oke, jadi anak yang membawa berkah lah ya. Menurut. Jadi ketika saya lahir katanya saya meminta sesuatu untuk syarat lahir. Minta makan jantung 4 kaki. Nah, karena bapak saya pelit, dikasihnya jantung 2 kaki. Jantung ayam, jadi nggak lahir-lahir kata dia, tertunda. Nah, akhirnya berkelahi dia sama mama saya, berantem mulu lah ya. Sudah mau melahirkan ya? Karena kalau saya sini kan ngidam ya. Ngidam, betul. Jadi dia ngidam itu makan jantung 4 kaki, tapi diberi jantung 2 kaki. Kecil sekali tuh jantung ayam. Jadi akhirnya katanya nggak lahir-lahir sampai 2 minggu. Nah, tapi setelah dipotong katanya siangnya, maka saya lahir tengah malam jam 1 tanpa bantuan medis. Oh. Jadi mandiri lahirnya di rumah. Tiada listrik. Pada tanggal 21 Mei 1974. Ya. Jadi belum ada listrik ketika itu. Jadi lahirnya 74 belum ada listrik. 92 aja belum ada listrik. Apalagi 74 kan gitu. Saya di Palembang udah ada listrik tahun 68 ya. Oke. Belum karena kita kan di pedesaan. Siap. Jadi itu di tempat perkebunan itu. Jadi itu lahir di rumah di tengah-tengah kebun itu. Di tengah-tengah kebun itu ya.